Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Halo Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita punya Adidas Harden Volume 7. Dan kita sama-sama tahu kalau Adidas itu seri retronya keren-keren. Nah, kali ini kembali lagi Adidas menghadirkan desain retro namun dibalut dengan teknologi modern. Anda pasti penasaran dengan Boost Hybrid. Kemudian juga Anda pasti penasaran dengan bahan atas yang terinspirasi dari jaket ini. Lalu tampilannya yang keren dan banyak pilihan warna menarik. Tapi harga sepatu ini 2,3 juta rupiah di pasar Indonesia, yang artinya dia adalah signature shoes termahal dari Adidas yang dipasarkan di tanah air. Jadi sebelum Anda membeli sepatu ini, saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Akhirnya, sepatu basket Adidas kembali menarik. Harden Volume 7 memiliki desain yang terinspirasi dari seri retro Adidas yang terkenal keren. Namun, untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang, segala teknologi terbaru sudah hadir di sepatu ini. Hal tersebut membuat sepatu ini tidak terlalu berat, tergolong sangat nyaman, dan juga empuk. Secara keseluruhan, tidak banyak identitas Harden di sepatu ini. Hanya ada logo di pull tab belakang dan garis 3 di bagian tumit seperti di Rose Retro. Untuk menciptakan sepatu yang keren, dalam proyek ini Adidas menggandeng desainer yang pernah membuat Why Not 02. Dikatakan bahwa sepatu ini mampu menunjang segala gerakan Harden yang biasa ia lakukan saat bermain. Yes, Harden kembali ditawarkan dengan pola traksi yang cukup agresif. Kami juga sudah merasakan langsung kehebatannya, di mana pola herringbone yang dimodifikasi ini benar-benar punya daya pengereman yang super. Sebanyak 4 kali kami gunakan bermain, tidak pernah sekalipun kami mengalami slip. Bagian depan yang dibuat dengan solid rubber terasa mampu menjadi tumpuan saat mengerem. Sementara pola melingkar di bagian belakang memudahkan dalam melakukan side step atau step back. Lalu berbicara kekuatannya, kami rasakan karetnya begitu tebal. Meskipun sebagian besar menggunakan bahan translucent, kami prediksi tidak ada masalah bila Anda tetap menggunakannya di lapangan outdoor. Oh iya, sepatu ini juga punya telapak yang lebar untuk menunjang gerakan Harden yang begitu cepat dalam mencari langkah. Volume 7 ditawarkan dengan paket lengkap. Sayangnya kami merasa transisi tidak begitu baik. Bagian tengah yang datar membuat sepatu ini tidak terlalu gesit dalam berlari. Nilai 9,5 untuk traksi. Ini adalah sepatu basket Adidas dengan bantalan terbaik sejauh ini. Sangat valid karena begitu menyenangkan berdiri di atas Harden Volume 7. Boost pada bagian tumit tentu tidak pernah Anda rasakan di sepatu Adidas sebelumnya. Karena versi Volume 7 benar-benar terasa lembut dan tidak membutuhkan waktu penyesuaian. Impact protectionnya juga tergolong super dan punya umpan balik yang maksimal ketika ingin melompat. Buat big man sekalipun, kami rasa bantalan sepatu ini tetap mumpuni. Sementara di bagian depan, ada light strike yang juga empuk. Porsinya sedikit lebih tipis, agar pengguna tetap dapat merasakan lantai dengan baik. Kami juga merasakan bantalan yang diterapkan membuat sepatu jadi lebih stabil. Bagian belakang yang dipenuhi bus masih dipagari lagi dengan cangkang plastik, sehingga bus tidak mampu mengompres berlebihan yang mengakibatkan delay ketika mendarat dan langsung berlari. Namun begitu, sewajarnya sepatu Harden Volume 7 juga tidak dapat dikatakan ringan. Nilai 9 untuk bantalan.
Oke, jadi sepatu ini tergolong fleksibel dan buat Anda yang kakinya ramping, kemungkinan Anda bisa memilih downside sedikit. Nah, buat Anda yang kakinya lebar, takut nanti susah masukin sepatunya, Anda sebaiknya pilih true to size saja. Oke? Mengomentari bahan atasnya, jelas kami tidak masalah dengan bandrol yang menembus 2,3 juta. Karena sepatu ini menawarkan banyak bahan berkualitas. Ini juga yang membuat sepatu tergolong premium. Bahkan kali ini, untuk pertama kalinya ditawarkan dengan bahan jaket pada bagian tengah. Sementara bagian belakang dibuat dengan kulit sintetis seperti nubak. Dan di depan ada kulit berwarna glossy sebagai pemanis. Untuk bagian dalam, mereka menerapkan bahan tekstil seperti kaos kaki. Dan penerapan lidah menyatu menjadi satu bagian. Hasilnya bagian tersebut tergolong fleksibel. Namun untuk pemilik kaki lebar, sepertinya akan sedikit kesulitan dalam memasukkan kaki ke dalam sepatu. Beranjak ke tali, kali ini menghadirkan tipe tebal. Namun tidak bermasalah karena tidak gampang lepas. Lalu ke bagian pergelangan, begitu tertutup. Tidak banyak padding yang keluar. Hanya saja bagian tumit dibuat cukup tebal. Sehingga posisi tumit Anda akan terasa terdorong ke depan. Semua penerapannya membuat sepatu ini memiliki tampilan yang keren. Sehingga cocok untuk digunakan berpergian. Paling-paling masalah utamanya, karena bahan tergolong rapat dan tebal, sepatu ini jadi minim ventilasi. Kami hanya menemukan lubang-lubang pada bagian bawah, sementara di atas tertutup rapat. Hal ini membuat para penggunanya akan mudah gerah, apalagi ketika memainkan sepatu ini di kondisi panas atau lapangan yang gerah. Nilai 8,3 untuk bahan atas. Ketika menyaksikan James Harden bermain, Anda mungkin melihat ia tidak banyak berlari kencang. Gocekan maut dan gerakan patah mematikan adalah senjata utama si jenggot. Oleh karena itu, sepatu ini dibuat dengan karakteristik sang pemain, di mana telapak dibuat cukup lebar untuk memudahkan pemain mencari langkah dengan mudah. Lalu untuk menunjang gerakan-gerakannya, tekstil yang ditumpuk dengan kulit sintetis pada bagian depan membuat jari kaki tidak mudah bergerak. Apalagi dari tengah hingga ke depan ada plastik yang dibuat menjulur, lebar dan kokoh. Kemudian di bagian tengah, ikatan tali yang maksimal dapat membuat tempurung terasa terkunci. Hanya saja di pergelangan, kami rasakan masih kurang kuat. Tidak seperti sepatu Kyrie Irving yang sesak, milik James Harden masih mudah goyang. Apalagi penerapan seperti ini tentu ada umurnya. Jika sudah digunakan rutin, kemungkinan akan semakin mengendur dan kunciannya akan menurun. Tapi sepatu ini mudah dalam menapak. Kehadiran plat plastik di tengah yang tergolong besar mampu menjaga sepatu tetap stabil. Lalu di belakang juga ada heel counter yang posisinya agak ke bawah, menjaga sepatu jadi tidak mudah rollover. Nilai 8 untuk kuncian. Oke bowlers, jadi kesimpulannya setelah Harden volume 3, sepatu terenak Harden adalah Harden volume 7 ini. Dan saya suka dengan penampilannya yang seperti ini. Jadi buat Anda yang suka pakai sepatu basket untuk berpergian, kayaknya sepatu ini bisa Anda pertimbangkan. Lagi pula dengan harga 2,3 juta, dia dihadirkan dengan bahan-bahan yang berkualitas, tergolong premium juga. Cushionnya enak banget, traksinya juga nggak ada masalah. Paling-paling bahan atasnya ini yang kayaknya gampang baret kalau tergesek atau terinjak dengan sepatu lawan. Oke, secara keseluruhan saya suka dengan sepatu ini dan nilainya 8,8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.